Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Rudia Hadia dari anggota PKLU Gereja Sejahtera Malang. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sebelum kita membaca Alkitab bersama dan renungannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersama PKLU di mana saja berada akan membaca Alkitab bersama. Memohon Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab bersama, yaitu dari kitab Yudas 1 ayat 12 sampai dengan 13. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantuan dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Dalam perjalanan hidup ini, kita mungkin pernah menjumpai orang-orang yang dalam kesehariannya selalu ingin memiliki sesuatu secara berlebihan, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Orang semacam ini rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang diinginkan, bahwa jika itu berarti harus melanggar hukum, padahal keserakahan yang mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara pasti akan membawa konsekuensi yang besar. Contohnya, mereka yang melakukan korupsi karena didorong keserakahan akhirnya harus menjalani hidup di balik jeruji besi, disertai aib yang memalukan dan menghancurkan martabat. Renungan malam ini menyoroti bagaimana para penyesat yang disebut sebagai orang-orang fasik dan serakah bahkan memanfaatkan perjamuan kasih sebagai sarana untuk memutuskan hawa nafsu mereka. Tidak lagi melihatnya sebagai momen kudus, melainkan sebagai kesempatan demi kepentingan pribadi. Mereka digambarkan sebagai pribadi egois yang hidupnya berpusat pada diri sendiri dan bukan pada kehendak Allah. Gambaran mereka pun sangat tajam, seperti awan mendung yang ditiup angin tetapi tidak menurunkan hujan, seperti pohon yang tampak rindang tapi tidak menghasilkan buah, seperti gelombang laut yang liar, yang buihnya hanyalah simbol aib dan kenajisan,
dan seperti bintang-bintang yang terlempar kegelapan karena menolak untuk hidup dalam terang kebenaran. Ketika dalam perjalanan hidup ini kita hanya sibuk mengejar kepentingan diri sendiri, maka kekacauan dan berbagai perbuatan jahat pasti akan menyertai. Padahal dalam hukum kasih, Allah menghendaki kita untuk hidup saling mengasihi, bukan hanya memedulikan diri sendiri, melainkan juga memperhatikan sesama. Kiranya kasih itu kita wujudkan dalam sikap peduli, perhatian, dan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya seperti bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat yang nyata bagi sesama. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Demikian firman Tuhan dan renungannya. Kami semua berterima kasih karena PKLU sudah membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan merenungkannya. Ya Tuhan, ajarkan kami agar tidak mementingkan diri sendiri. Berilah hikmat-Mu kepada kami semua, para PKLU di mana saja berada saat ini, agar senantiasa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, kunaikan segala doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat kepada Bapak, Ibu, Oma, Opa dimanapun saat ini berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.